Pernahkah merasa gaji terus naik, tapi tabungan tetap segitu-segitu saja? Atau punya banyak mimpi, rumah, investasi, masa depan yang tenang, tapi tidak tahu harus mulai dari mana? Di video ini kita akan membahas 6 perencanaan keuangan, bukan yang ribet tapi yang nyambung dengan tujuan hidup kamu. Karena sebenarnya uang bukan soal kaya atau miskin, tapi soal kita mengarahkannya. Pastikan tonton sampai selesai, karena saya akan tangkum langkah praktis yang bisa langsung kamu terapkan. Nomor 1. Apa itu perencanaan keuangan? Banyak orang mengira perencanaan keuangan itu cuma buat orang kaya. Padahal justru orang biasa yang paling membutuhkannya. Perencanaan keuangan adalah cara kita mengatur uang secara sadar supaya kebutuhan hari ini terpenuhi, masa depan tetap aman, dan tujuan hidup bisa tercapai. Dengan perencanaan, uang jadi alat, bukan masalah. Nomor 2. Tentukan tujuan hidup, tujuan jangka pendek, menengah, jangka panjang. Perencanaan keuangan selalu dimulai dari satu pertanyaan penting. Kamu mau kemana? Tujuan keuangan harus jelas dan realistis. Contoh, jangka pendek, dana darurat, liburan. Jangka menengah, DP rumah, modal usaha. Jangka panjang, pendidikan anak, pensiunan. Jangan cuma bilang ingin kaya, tapi tanyakan untuk apa saya ingin punya uang. Saat tujuan jelas, keputusan keuangan jadi lebih mudah. Nomor 3. Kenali kondisi keuangan saat ini. Langkah berikutnya adalah jujur pada diri sendiri. Berapa penghasilan kamu? Kemana saja uang itu pergi? Apakah kamu punya hutang? Banyak orang takut mencatat keuangan karena tidak siap melihat kenyataan. Tapi ingat, kesadaran adalah awal perubahan. Cukup catat pengeluaran selama 1 bulan. Dari situ kamu akan tahu mana kebutuhan, mana keinginan, mana kebiasaan bocor. Nomor 4. Membuat anggaran yang sehat. Anggaran bukan larangan hidup senang, anggaran itu peta. Prinsip penting, bayar diri sendiri lebih dulu. Artinya tabungan dan investasi disisihkan dari awal, bukan nunggu sisa. Anggaran yang sehat harus realistis, fleksibel, dan sesuai prioritas hidup kamu. Jangan bandingkan anggaranmu dengan orang lain, fokus pada tujuanmu sendiri. Nomor 5. Dana darurat dan hutang. Sebelum bicara investasi, ada satu pondasi penting, dana darurat. Dana darurat melindungi kamu dari kehilangan pekerjaan, sakit, kebutuhan mendesak. Idealnya 3-6 bulan pengeluaran untuk lajang, 6-12 bulan untuk keluarga. Soal utang, ingat, utang boleh asal terkendali. Prioritaskan lunasi utang berbunga tinggi, karena utang yang tidak dikelola bisa menghancurkan rencana keuanganmu. Nomor 6. Investasi sesuai tujuan. Investasi bukan ajang cepat kaya. Investasi adalah alat mencapai tujuan. Setiap tujuan punya strategi berbeda. Jangka pendek, risiko rendah. Jangka panjang, potensi pertumbuhan. Yang paling penting bukan instrumennya, tapi konsistensi, pemahaman, dan kesabaran. Jangan ikut-ikutan, pilih investasi yang kamu pahami. Pada akhirnya, uang bukan tujuan hidup. Uang adalah sarana untuk hidup lebih tenang dan bermakna. Perencanaan keuangan membantu kita tidak panik menghadapi masa depan, lebih percaya diri mengambil keputusan, dan hidup sesuai nilai yang kita percaya. Mulai dari langkah kecil hari ini, karena masa depan dibangun dari kebiasaan kecil yang konsisten. Jika video ini bermanfaat, tekan tombol like dan subscribe-nya dan tuliskan di kolom komentar tujuan keuangan apa yang sedang kamu kejar. Kita tidak mengejar sensasi, kita belajar pelan-pelan tapi konsisten. Terima kasih yang telah menonton video ini, sampai jumpa di video saya selanjutnya.